Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai skill critical thinking, lalu ada problem solving, dan yang ketiga ada discussion making. Untuk materi yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama ada pengertiannya, lalu ada tahapan, yang ketiga ada contoh, dan yang keempat ada manfaatnya. Untuk poin yang pertama, kita itu akan membahas pengertiannya. Untuk yang pertama, skill critical thinking atau berpikir kritis merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Yang kedua, skill problem solving yang merupakan cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, di sini ada skill discussion making yang merupakan proses penyelesaian masalah dengan metode pengambilan keputusan dari dua pilihan yang memungkinkan. Discussion making ini harus dilakukan secara objektif mungkin dengan melakukan proses identifikasi masalah. Untuk poin yang kedua, di sini ada tahapan dari discussion making. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua itu mencari alternatif solusi, yang ketiga ada mengevaluasi alternatif solusi, yang keempat ada decide, yang kelima ada implementasi keputusan, dan yang keenam ada evaluasi keputusan. Untuk poin selanjutnya itu contoh penerapannya. Untuk skill critical thinking itu segala aspek di hidup ini membutuhkan pikiran yang kritis. Aspek kehidupan yang membutuhkan pemikiran kritis misalnya dalam bidang pendidikan, keuangan, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan contohnya, kita berpikir kritis pada saat kita belajar, yaitu pada mata pelajaran, yaitu pada membuat kerajinan, melakukan musyawarah kelas, dan menentukan jadwal piket. Untuk selanjutnya ada skill problem solving. Nah, untuk bisa memecahkan masalah dalam pekerjaan misalnya, diperlukan pengetahuan yang banyak karena hal itu merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan problem solving, memperbanyak pengetahuan teknis di bidang pekerjaan yang kita geluti. Pengetahuan yang kuat tentu membuat lebih mudah masalah yang sedang dihadapi. Untuk poin yang ketiga, di sini ada skill discussion making. Contoh penerapannya itu seperti active listening atau kemampuan mendengarkan yang aktif tidak kalah pentingnya dan sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, tentu saja kita harus selalu menerima masukan dari orang lain, apalagi jika orang tersebut memang memiliki kemampuan yang mumpuni. Untuk poin selanjutnya ini cara meningkatkan skill discussion making. Untuk yang pertama di sini mampu mengendalikan ego. Nah, membuat keputusan dengan objektif memang tidaklah mudah, apalagi jika keputusan yang dibuat itu cukup profesional. Namun dengan secara rutin berlatih menundukkan ego dan emosi, pastinya kita bisa lebih objektif dalam berpikir. Ingatlah bahwa urusan pekerjaan dan pribadi harus dibedakan agar bisa tetap profesional. Untuk step yang kedua, ini jangan pernah menunda. Kebiasaan menunda harus segera dihilangkan karena bisa mengurangi perkembangan kita. Saat sering melakukan kebiasaan menunda, biasanya akan membuat kita itu kesulitan saat akan memutuskan suatu hal. Saat harus dihadapkan dengan suatu masalah, maka kita tidak boleh menunda untuk mencari solusinya. Baik itu masalah yang berat ataupun masalah yang ringan, tetap harus segera diselesaikan. Untuk step yang ketiga itu selalu penasaran. Nah, sifat selalu penasaran ini akan membuat kita menjadi lebih kritis. Kita juga tidak akan mudah puas dengan sebuah jawaban dan akan selalu mempertanyakannya. Hal itu memang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Pasalnya, dengan penasaran, kita akan mencoba mencari jawabannya dengan melalui riset yang mendalam. Sifat selalu penasaran dan kritis ini pasti akan membuat kita lebih terampil saat harus mengambil sebuah keputusan. Poin yang terakhir di sini ada manfaat yang akan didapatkan dari skill-skill tadi. Untuk yang pertama itu ada memberikan lebih banyak informasi mengenai keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi dari pekerja. Yang ketiga ada memberikan lebih banyak alternatif untuk pilihan yang lebih baik. Yang keempat itu meningkatkan tingkat penerimaan dan komitmen pekerjaan. Yang kelima ada meningkatkan kualitas keputusan yang akan kita ambil. Yang keenam ada hemat waktu dan manfaat sumber daya dan dengan lebih baik. Dan yang terakhir itu pengembangan etika profesional secara drastis.
Baik, terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.